Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kekuatan dan hikmat, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami dapat memahami, dan terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Tema renungan kita, kekuatan doa dalam gereja. Saudara-saudara, belajar dari kehidupan doa jemaat mula-mula hendak membawa kita untuk mengerti tentang cara pandang mengenai doa, bahwa ada kekuatan doa dalam gereja. Bagaimanakah doa dapat menjadi kekuatan dalam gereja? Mari kita perhatikan hal-hal berikut. Pertama, doa didasarkan pada kuasa Allah. Konteks bagian firman Tuhan ini adalah pergumulan gereja Yerusalem setelah mendapatkan penjelasan dari Rasul Petrus dan Yohanes tentang larangan dan ancaman para tokoh agama agar mereka tidak memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Sebagai bagian dari sebuah persekutuan atau gereja di Yerusalem, Petrus dan Yohanes menyampaikan persoalan yang dihadapi mereka kepada jemaat. Untuk apa? Untuk didoakan. Karena bagi jemaat di Yerusalem, doa adalah unsur penting dalam persekutuan, bahkan menjadi solusi dalam setiap persoalan. Maka pada ayat yang ke-24 disebutkan bahwa ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka, atau berdoalah mereka bersama-sama kepada Allah. Bagian inilah yang disebut sebagai satu kesepakatan dalam doa, yaitu menyampaikan doa dalam kesehatian. Doa di dalam kebersamaan. Yang kedua, doa yang didasarkan pada kebutuhan ataupun persoalan. Perhatikan bahwa doa yang disampaikan oleh gereja mula-mula pada ayat yang ke-27, bahwa sesungguhnya telah berkumpul dalam kota Yerusalem ada Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Kalau dikelompokkan maka terdapat 3 kelompok yang mengancam atau yang melarang gereja untuk memberitakan Injil, yaitu para penguasa atau para pemimpin, ada Herodes dan Pilatus, bangsa-bangsa lain, tetapi juga suku-suku Israel sendiri yang notabene disebut sebagai kepunyaan Allah. Jadi ketiga kelompok inilah yang melemahkan iman gereja mula-mula, sehingga mereka di dalam ayat 29 disebutkan mengalami ketakutan. Namun demikian bukan berarti mereka berhenti untuk bersaksi, mereka berhenti memberitakan Injil. Tidak, karena memang gereja dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Doa adalah solusi yang tepat untuk kita dapat menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena dalam doa, semua masalah, tantangan dan persoalan dapat diselesaikan. Amin. Nah, ini yang sangat mendasar. Dan yang ketiga, doa didasarkan pada iman. Iman haruslah menjadi dasar dalam setiap doa yang disampaikan kepada Allah. Dalam ayat 30, jemaat di Yerusalem berseru kepada Allah supaya ia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang, juga mengadakan tanda dan mujizat dalam nama Yesus. Hal itu terbukti bahwa ketika mereka sedang berdoa, dalam ayat 31 kita perhatikan di sana, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada awalnya, keberanian memberitakan Injil menjadi pergumulan gereja. Tetapi ketika gereja berdoa sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Bagian inilah yang disebut sebagai kekuatan doa di dalam gereja. Bahwa doa yang sungguh-sungguh disampaikan di dalam iman sanggup mengubahkan dan memberikan keberanian kepada setiap kita dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga di dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh berdoa. Berdoa di dalam iman, berdoa di dalam
pengharapan. Berdoa di dalam kuasa Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.